Bagaimana membuat air tampungan kolam yang sesuai dan memenuhi syarat untuk budidaya? Apakah hubungannya dengan pertumbuhan fitoplankton? Rekayasa probiotik, yaitu teknologi salah satu cara untuk mempermainkan dan memanage kadar bahan organik terlarut di kolam. Pentingnya posisi fitoplankton sebagai bantalan keseimbangan dan menyelimuti kehidupan lingkungan air kolam. Dalam melakukan budidaya ikan atau udang di kolam outdoor, maka kaidah-kaidah keseimbangan biomasa lingkungan bisa digambarkan dalam sistem piramida makanan seperti ini. Kotoran organik, atau biasanya disebut dengan bahan organik terlarut disingkat dengan BOT, jumlahnya di kolam harus ada dan tidak boleh bersih sama sekali. Karena sebagai bahan baku produksi makanan atau pupuk untuk bertumbuhnya fitoplankton yang hidup stabil dan terjaga dengan baik. Kotoran organik atau bahan organik terlarut ini harus disederhanakan dahulu, diolah oleh jasad renik bakteri atau bakteri yang menguntungkan hidup di dalam kolam. Setelah dengan proses nitrifikasi di kolam, yaitu mengubah kotoran organik menjadi unsur pupuk, nitrat, fosfat, maka dalam bentuk ini akan dengan mudah terserap oleh fitoplankton. Dibantu dengan matahari dalam proses fotosintesanya untuk tumbuh dengan baik. Hasil oksigen sebagai hasil samping akan digunakan untuk tumbuh udang atau ikan dan hewan-hewan lain di kolam. Dan penting juga dipakai oleh bakteri positif untuk proses-proses perombakan bahan organik terlarut. Disinilah peranan teknologi aplikasi mikroba secara instan, yaitu teknik probiotik, sangat berperan untuk memutar dan mempercepat terjadinya sistem rantai makanan lebih baik. Bentuk bangunan keseimbangan ini menjadi kokoh bila terjadi segitiga piramida seperti ini. Apabila lapisan paling bawah bahan organik terlarut ini terlalu sedikit, maka berpengaruh terhadap keberadaan organisme di atas yang disangganya, seperti bakteri lingkungan masih sedikit. Hal ini berakibat terhadap massa fitoplankton yang belum banyak tumbuh di kolam, sehingga kolam terlihat bening. Ini terjadi pada awal tebar udang, biasanya pertumbuhan fitoplankton belum tumbuh dengan baik. Aplikasi pupuk urea, NPK, untuk memancing menambahkan bahan organik terlarut supaya jumlahnya cukup di perairan. Atau biasanya petambak melakukan aplikasi fermentasi dari pakan yang sudah diperam selama 36 jam untuk diaplikasikan tebar di kolam. Saat awal tebar, sisa pakan yang ada di kolam belum banyak karena jumlah pakan udang masih sedikit. Apabila pada lapisan bawah jumlah bahan organik terlarut terlalu banyak, kondisi ini biasanya terjadi pada lingkungan yang drop plankton, imbas dari perubahan cuaca yang mendadak karena hujan dan panas. Mengakibatkan jumlah kotoran bahan organik terlarut naik secara signifikan. Perubahan lingkungan berimbas pada nafsu makan udang sehingga mengalami stres. Pakan yang diberikan sisa banyak sehingga mengkotori lingkungan air kolam. Maka bangunan segitiga piramida akan rusak atau labil. Jumlah bahan organik terlarut meningkat signifikan. Terjadi penambahan bahan organik dari plankton-plankton yang mati. Kejadian ini berakibat jumlah bakteri negatif seperti Vibrio sp meningkat jumlahnya. Bakteri ini bersifat patogen atau dapat memicu sakitnya ikan atau udang. Di samping itu, kejadian ini juga memicu pertumbuhan jenis fitoplankton yang negatif di perairan. Kembali kita ingat pada video-video sebelumnya. Bisa dilihat bagaimana peran fitoplankton dan bakteri selalu bersinergi dan bertanggung jawab dalam keseimbangan lingkungan air dengan penguraian kotoran-kotoran organik yang terlarut.
fitoplankton yang negatif, dan bakteri yang negatif itu adalah mekanisme positif jawaban dari lingkungan alam, di mana alam menjawab permasalahannya dengan membentuk keseimbangan baru untuk melakukan recovery pembersihan dirinya, atau biasa disebut dengan self-purification. Proses ini sebenarnya bagus untuk alam, tetapi sangat tidak bagus untuk kehidupan ikan atau udang yang lagi bertumbuh. Diperlukan suasana lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhannya. Kesemua proses ekosistem itu, apabila kolam berada di luar ruangan atau outdoor, maka kecepatan sistem perombakan, limiting factor atau faktor utama yang menentukan adalah keberadaan jumlah, intensitas sinar matahari, flow atau arus terjadinya sistem pengadukan air. Tapi, pada kolam super intensif yang berada di indoor, di mana tidak diperlukannya sistem sinar matahari, maka diperlukan sistem flow pengadukan arus air yang kuat, merata pada seluruh badan air. Karena mikroba, zat-zat unsur kimia, tidak akan terjadi sistem perombakan dan pembentukan keseimbangan sempurna apabila flow arus tidak terjadi dengan baik. Sehingga bakteri, oksigen, nitrat, fosfat, dan lain-lain tidak berada dalam homogen menguasai air, akan berakibat pada situasi rendah oksigen atau anaerob. Maka, teknologi budidaya inilah yang berkembang untuk memposisikan fase-fase yang terjadi pada mekanisme-mekanisme alam yang menguntungkan dalam sistem budidaya, untuk bisa merekayasa lingkungan air menjadi stabil dan sempurna pada lingkungan budidaya air tertutup atau indoor dan terbuka atau outdoor.